sedang bersama dengan KIC, salah seorang petani milenial di Kabupaten Bulukumba yang menjadi idola para pemuda di Kabupaten Bulukumba, yang sering menginspirasi kaum pemuda di Kabupaten Bulukumba untuk bagaimana kemudian untuk kita kembali bertani. Nah, KIC ini adalah sebagai mentor dalam hal pertanian. Mungkin KIC tiba-tiba kembali cenderung masuk ke petani itu, padahal kita ketahui sekarang kan biasanya tuh anak muda banyak sih nggak mau menjadi petani, tapi kok kenapa KIC bisa cenderung kembali menjadi petani atau menjadi mentor petani? Mungkin ada sedikit yang bisa sebenarnya terkait dengan sektor pertanian. Sejak SD kita dicakoki dengan istilah bahwa negara Indonesia ini adalah negara agraris, di mana lahan kita dominan di sektor pertanian. Mata pencaharian masyarakat kita adalah petani. Tetapi fakta di lapangan ternyata petani kita banyak yang miskin. Nah background pendidikan saya sebagai orang FISIP, kemudian kemarin sempat ambil program magister di UI kebijakan publik. Saya melihat bahwa bicara kebijakan publik itu ujungnya adalah kesejahteraan publik. Tapi toh kenapa petani-petani kita ini masih tetap di bawah garis kemiskinan? Nah, dari situ kami sadar bahwa menggerakkan sektor pertanian adalah hal yang sangat urgent, adalah hal yang sangat penting untuk kita gerakkan. Nah, bicara sektor pertanian ya tempatnya di desa. Kenapa lahan-lahan kita itu ada di desa? Seperti itu. Nah, terkait dengan sektor pemuda, data Kementerian Pertanian menunjukkan bahwa 92% petani kita itu usia 40 tahun ke atas. 8% kurang lebih itu 40 tahun ke bawah. Nah, ini jadi ancaman di ke depan ketika sektor pertanian tidak segera kita gerakkan, khususnya buat anak-anak muda. Itu seperti itu. Dan terus apa sih sebenarnya KIC? Kita kan paham betul ini tentang kondisi pemuda dan sebagai inspirasi kaum petani milenial. Apa sih sebenarnya problemnya sehingga anak muda sekarang jarang untuk mau kembali bertani, padahal potensi dalam pertanian itu kan sangat-sangat tinggi. Apa sih sebenarnya itu problemnya kayak gitu, sehingga anak muda sekarang semakin hari semakin jauh dari kembali ke pertanian? Ini lagi-lagi persoalan mindset sebenarnya, mindset. Melihat bahwa sektor pertanian itu identik dengan kotor, kumuh. Kemudian dalam pandangan strata sosial selalu dianggap petani itu dipandang sebelah mata. Nah seperti itu, makanya di kampung-kampung kadang orang sekolah tinggi-tinggi supaya tidak jadi petani. Nah yang ironisnya lagi, yang sarjana pertanian yang sudah belajar sekian tahun di kampus bicara petani malas kembali ke bertani, jadi bengkel, jadi apa. Termasuk misalnya lulusan-lulusan IPB sampai rektor IPB pernah ngomong seperti ini. IPB itu katanya sudah berubah, bukan Institut Pertanian Bogor, tapi Institut Perbankan katanya. Karena banyak lulusan-lulusannya masuk kerja di bank. Nah ini jadi problem, jadi ancaman. Yang sarjana pertanian aja tidak mau masuk dan kembali ke sektor pertanian, gimana yang bukan sarjana pertanian? Nah ini problem besar. Nah makanya kami tertantang untuk kembali menggerakkan itu, anak-anak muda menginspirasi. Nah satu sebenarnya yang poin besar yang bisa memotivasi teman-teman, nilai ekonomi di balik sektor pertanian itu bagaimana menggerakkan, seperti itu. Gitu. Ya. Iya. Terus menurut KIC ini kira-kira kenapa sih anak muda tidak mau kembali bertani kan? Apa sebenarnya ini? Apa gap-nya sehingga anak muda tidak ada yang mau? Padahal tadi kan kita suruh bahwa peluang untuk bertani itu sangat bagus ke depannya, apalagi di wilayah kita di Kabupaten Bulukumba, itu pun kita di Indonesia kan lahan pertanian kan masih luas. Tapi kok kenapa hari ini anak muda semakin hari semakin menjauh gitu loh? Apa sebenarnya ini? Kenapa sebenarnya kayak gitu? Nah itu persoalannya, mindset. Jadi menganggap bahwa kerja di sektor pertanian itu terbelakang, kemudian dia tidak melihat bahwa sektor pertanian ini secara ekonomi sangat menjanjikan. Nah itu yang kemudian kita mindset itu yang kita mau buka dengan turun langsung 4
memperlihatkan. Nah, alhamdulillah 1 tahun terakhir ini anak-anak muda, khususnya dengan hadirnya satu komoditi yang sangat menjanjikan itu porang, di Bulukumba ini sudah ratusan anak-anak muda yang terjun ke lahan, bajak sendiri, olah lahan sendiri. Ini jadi harapannya bisa jadi pemicu ke depan. Bagaimana caranya kira bisa memotivasi kembali kaum pemuda ini untuk kembali bertani kan? Ya. Nah, kapan anak muda ini tiap kembali ke habitatnya, karena kita kan di Sulawesi Selatan ini sebagai wilayah pertanian, bagaimana kira-kira caranya untuk mengarahkan kembali kaum muda ini untuk kembali bertani? Membuka pikiran mereka dengan memperlihatkan kalkulasi ekonomi di balik sektor ini. Pertanian secara umum, nah itu kita bicara tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan. Nah di Bulukumba kita semua ini, khususnya di Bulukumba, 4 sub bidang, sektor pertanian ini sangat potensial. Nah termasuk misalnya bicara ayam, peternakan ayam di Bulukumba ini 70% kurang lebih digarap sama anak muda. Ini terkait dengan potensi kaum pemuda sekarang kan ini sebenarnya sangat bagus kalau ini kita bisa desain dengan bagus. Nah, tapi menurut Kak Ici, bagaimana kira-kira peran pemuda ini kalau kita kembalikan dari segi kebijakan pemerintah, karena tanpa ada peran dari kebijakan pemerintah itu sendiri kan ini tidak bisa berjalan dengan baik. Tapi menurut Kak Ici, menurut Kak Ici bagaimana kira-kira ini? Apakah pemerintah hari ini memberikan peluang-peluang itu kepada pemuda atau bagaimana? Nah itu bicara soal pemuda dan perannya terhadap pembangunan sektor pertanian, saya ingin yang dihentikan. Nah jangankan itu, bicara kebijakan pertanian secara umum, saya melihat bahwa pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi seolah bahwa kebijakan di sektor pertanian itu adalah kewenangan Kementerian Pertanian. Akhirnya saya mengidentifikasi tak ada satupun kabupaten di Republik ini dari 514 kabupaten kota yang punya grand design menggerakkan sektor pertanian. Nah, sektor pertanian ini sektor yang dikesampingkan. Nah, contoh kasus misalnya, seorang bupati terpilih di satu daerah misalnya selalu yang diperhatikan bagaimana membangun infrastruktur yang sifatnya bukan di sektor pertanian terlalu kecil. Jangankan itu, misalnya hasil temuan kita di beberapa kabupaten survei kita di Pemuda Tani itu di Wajo dan Bone itu triliunan uang yang hilang, seharusnya potensi yang kemudian dihasilkan di sektor pertanian itu kemudian hilang karena infrastruktur, dalam hal ini irigasi. 118 hektar lahan di Bone itu hanya hanya 30% yang terairi. Begitu juga di Wajo, dari 119 hektar lahan di sana cuma 30% yang irigasi, selebihnya tidak hujan. Ada triliunan yang hilang di sana. Ini satu contoh bahwa perhatian pemerintah terhadap sektor pertanian ini sangat minim. Nah, kembali kepada pemuda, potensi pemuda kita itu cukup besar, apalagi dengan bonus demografi ini yang diharapkan puncaknya di 2030. Tetapi faktanya di lapangan ya, bicara milenial ini sangat identik dengan dunia gadget, sangat identik dengan kafe dan sebagainya. Tetapi di balik itu, nah bahkan beberapa organisasi, mohon maaf, bicara pemuda tani, tapi ngomongnya pemuda tani itu dari kafe ke kafe, atau ngomongnya pemuda tani itu bersama politisi-politisi. Bahkan ramai organisasi-organisasi seperti ini ramai menjelang pemilu atau ada momentum politik. Nah ini problem besar bagi kami. Makanya kami memilih kembali ke desa, mengajak teman-teman mengidentifikasi khususnya sarjana-sarjana yang memang backgroundnya dari pertanian, peternakan dan sebagainya. Kami ajak kolaborasi. Ayo, apa yang harus kita lakukan? Siapa yang melakukan apa? Akhirnya tahun kemarin kami berhasil buat lembaganya, namanya Pemuda Tani Mandiri. Harapannya dengan organisasi ini kami punya tagline petani pejuang, pejuang petani. Nah harapannya teman-teman bergelut ke situ, jadi selain bertani juga memperjuangkan nasib petani. Nah salah satu contoh misalnya di sektor pertanian yang membuat banyak petani jangankan kaum milenial, petani yang sudah bertahun-tahun saja itu kemudian perlahan dia mau tinggalkan sektor itu. Kenapa? Karena dianggap tidak menjanjikan. Itu karena ada perilaku oknum di lapangan.
Contoh kasus misalnya berlaku tengkulak. Hmm. Nah, sarana produksi itu setiap tahun naik harganya. Tetapi stabilitas harga produksi, taruh misalnya jagung, padi dan sebagainya, itu kemudian tidak ada jaminan, tidak stabil bahkan. Nah, itu persoalan besar. Nah, sekarang lagi panen raya, musim hujan, harga gabah 3.700. Padahal pemerintah lewat Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan sudah menetapkan bahwa HPP gabah itu di harga 4.200. Tetapi ini kemudian tidak jalan di lapangan realisasinya. Begitu juga dengan jagung. Jagung, Permentan sudah menjelaskan bahwa harga jagung itu di terendah, harga pembelian terendah itu di harga 3.200. Tapi faktanya di lapangan bahkan di Covid tahun kemarin itu di angka 2.500. Sementara HPP jagung per kilonya itu 2.000. Jadi marginnya sangat tipis. Akhirnya kondisi seperti itu membuat banyak petani kemudian perlahan air itu tidak menguntungkan. Nah, kenapa kita ajak anak-anak muda energik, lebih inovatif dan adaptable dengan perubahan. Nah, seperti ini misalnya. Ketika kita bicara jagung, produksi selama ini rata-rata di 3-4 ton. Nah, kita masuk intervensi, ini bisa 8-10 ton. Apa jawaban orang tua? Lu tahu apa? Kami ini sudah 10 tahun, kami ini sudah 30 tahun kerja jagung. Memang hasilnya segitu-gitu. Padahal hasil Litbang Kementerian Pertanian itu potensi 10-15 ton per hektar. Sangat jauh range-nya. Makanya ketika anak-anak muda yang kita ajar, itu ada sangat terbuka untuk menerima perubahan-perubahan itu. Kalau orang-orang tua agak berat. Saya lihat juga memang energinya sudah mulai berkurang. Intinya di sini perlu ada perhatian khusus pemerintah terkait dengan petani ini, utamanya di desa kan, utamanya begitu pun kaum muda. Nah, selanjutnya apa kira-kira harapan KIC untuk kaum muda, utamanya kaum milenial, untuk bagaimana kemudian anak muda ini bisa kembali bertani dan menjemput peluang-peluang itu. Nah, kembali bahwa ada potensi ekonomi yang sangat menjanjikan di balik sektor pertanian. Kenapa? Sederhana. Ketika salah satu anak muda bertanya ke saya, beberapa anak muda bertanya ke saya, "Kak, kalau kami beternak kambing, pasarnya di mana?" Kami punya analogi, saya bilang, selama umat Islam masih melahirkan, selama itu juga orang butuh kambing. Kenapa? Rasul sudah meninggal, kemudian untuk menghadap ke Sang Pencipta bahwa, "Ya Rasulullah, di Bulukumba ini banyak peternak ayam potong, banyak ayam potong di kampung kami. Banyak ayam potong di kampung kami. Ganti itu akikah, jangan kambing, pakai ayam potong, tidak bisa, harus kambing." Nah, hasil temuan riset survei teman-teman, survei singkat, observasi lah, bukan riset ya, observasi teman-teman di lapangan bahwa ternyata di Bulukumba ini tidak kurang dari 80 juta rupiah per minggu uang orang tua keluar kemana? Ke Selayar, ke NTT. Kenapa? Karena setiap minggu itu ada kambing masuk dari wilayah itu, masuk ke Bulukumba. Untuk kepentingan apa? Akikah. Itu baru satu. Belum yang lain. 2019, saya sempat tercengang pada saat Hari Raya Idul Fitri. Ayam potong stoknya terbatas, apalagi ayam kampung. Nah, saya langsung teringat masa SD, masa SMP, orang menjelang Idul Fitri atau Hari Raya apapun itu, orang tidak perlu merogoh kocek 300-500 ribu, cukup tangkap atau buru ayam di belakang rumah atau di kolong rumah, selesai. Nah, itu tidak ada. Nah, ini satu persoalan yang ada di depan mata kita yang harus diselesaikan. Makanya kami mencoba mengedukasi anak-anak muda untuk ternak ayam kampung, minimal kalau tidak untuk dijual, untuk konsumsi pribadi. Kenapa? Karena bisa kita berhitung misalnya angka 300-500 ribu setiap rumah tangga yang mereka keluarkan untuk belanja ayam setiap hari raya atau ada acara, itu cukup besar. Nah, ada satu lagi yang saya sampaikan ke teman-teman yang khususnya ex-aktivis ini kan, aktivis organisasi mahasiswaan, teriak-teriak soal kapitalisme dan sebagainya. Saya bilang oke, waktu teman-teman di kampus teriak itu, sekarang mari kita teriak di lahan, mari kita lakukan di lahan. Kenapa? Karena ini bentuk real perjuangan kita ada di lahan, ada di desa. Seperti itu. Arus kapitalisme global itu sudah sampai di kita. Arus kapitalisme global. Ini ya, bayangkan. Pola konsumsi masyarakat kita itu kan sudah mulai pokoknya menguntungkan kapitalis lah. Coba tadi di acara ayam potong. Bila mana kita dapat jumpa ayam potong. Padahal 10-20 tahun yang lalu orang di kampung itu tidak perlu beli
merogoh kocek 500, 1 juta, 2 juta untuk beli ayam. Cukup ayam di belakang rumah. Makanannya apa? Dari sisa makanan semalam, besok pagi kita kasih, selesai. Modalnya juga nggak besar, 5 ekor, 10 ekor indukan, kita ini sudah bisa. Itu contoh kecil. Belum lagi kalau kita bicara potensi pasar ayam kampung di kota cukup besar. Itu beberapa contoh komoditi, beberapa contoh hasil-hasil pertanian, peternakan yang secara ekonomi sangat menjanjikan, sangat potensial untuk kita gerakkan. Nah, satu yang paling penting itu kita butuh grand design membangun sektor pertanian, mulai dari level desa, kabupaten, provinsi sampai pusat. Itu yang paling penting. Nah, sebenarnya yang paling potensial dengan kondisi sekarang adalah anak muda satu, yang kedua pemerintah desa yang paling kecil. Setiap tahun, setiap desa ada 73.000 desa kalau tidak salah se-Indonesia. Itu dikelontorkan minimal 1 M satu desa. Nah, di 2 tahun terakhir ini di era Covid ada 2 pos anggaran yang besar. Pertama soal penanganan Covid, yang kedua soal pemberdayaan masyarakat untuk menggerakkan perekonomian. Nah, untuk menggerakkan perekonomian di desa potensi yang paling menjanjikan adalah sektor pertanian. Karena itu memang tempatnya di desa. Dan itu kemudian masih dikesampingkan sama pemerintah desa. Ya, itu tadi teman-teman pemirsa sedikit pencerahan dari Kak Ici, salah seorang pemuda inspiratif di desa, di kaum milenial, utamanya di petani-petani di desa. Sebenarnya apa kira-kira tips untuk atau harapan untuk kaum muda di Kabupaten Bulukumba ini, yang perlu dibagikan agar bagaimana kemudian kaum pemuda itu bisa kembali bertani? Kita harus tunjukkan, kita harus berikan contoh. Bercerita 1.000 judul buku kita paparkan ke mereka, 10.000 judul buku kita paparkan ke mereka tentang potensi pertanian. Ketika mereka tidak lihat, tidak bisa. Mereka harus kita beri minimal 1 contoh. Nah, kami turun langsung ke lapangan memberi itu. Kami sampaikan, mereka lihat bahwa kalau bicara latar belakang pendidikan untuk ukuran di Bulukumba, misalnya S1 fisik, kemudian S2 kebijakan publik di UI, kemudian ya kalau istilah anak milenial itu foto-foto dengan tokoh, ya biasalah misalnya foto dengan bahasa sombongnya mungkin sama anak-anak muda di desa. Kurang apa kami? Foto kalau sekedar foto sama JK misalnya, Anies Baswedan atau siapa beberapa mantan menteri, itu biasa lah. Tapi pertanyaannya seberapa besar relasinya antara foto-foto kami dengan pejabat dengan isi rekening kami. Kalau tidak berbanding lurus, ngapain? Saya sampaikan seperti itu. Nah, itu karena banyak perilaku teman-teman yang di daerah misalnya menfoto sekali dengan salah satu anggota DPR kabupaten atau wakil bupati itu bangganya sudah luar biasa. Pertanyaannya, saya bilang, seberapa linear, seberapa berpengaruh foto Anda dengan isi rekening Anda? Kalau tidak ada pengaruh, ngapain? Sekedar gagah-gagahan, tidak kita butuh. Beberapa tips yang disampaikan oleh Kak Ici, seorang pemuda milenial di Kabupaten Bulukumba yang menjadi inspirasi kaum pemuda utamanya di sektor pertanian. Nah, untuk itu kepada pemirsa jangan lupa subscribe, like dan share untuk pertemuan kali ini. Itu mungkin dari kami. Terima kasih Kak Ici atas waktunya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.